Pressure-nya lumayan sih menurut aku. Pada saat pandemi 2020, terus PSBB awal-awal, kita semua di rumah dan masih takut banget. Kan? Iya. Aku tuh dulu nggak kepikiran sih sebenarnya jadi entrepreneur, jujur. Sumpah. Sobat Ngariung, apa kabar? Aku harapannya semua Sobat Ngariung sehat-sehat aja walaupun pandemi yang dimana katanya sekarang udah masuk gelombang 3 sudah mulai bertebaran. Semoga teman-teman juga masih tetap menjaga prokesnya, kesehatannya, rezekinya juga. Karena hari ini kita bakalan ngobrolin gimana sih dapetin rezeki, apalagi buat perempuan-perempuan yang bisa berkarya dari rumah. And we will meet someone. Ini dia yang moms yang usahanya banyak, terus seimbang juga bersama dengan keluarga, masih muda juga. Ini dia Ica Swafira. Tepuk tangan dong yang di sini. Sobat Ngariung, ini dia salah satu moms inspirasi kita. Siapa tahu nanti Sobat Ngariung juga bisa dapetin inspirasi apa yang bisa ditangkap dari obrolan Ratu bareng sama Ica Swafira. Ica, apa kabar, Ica? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol panjang, pertemanan Ica dan aku tuh masih yang kayak, oh ini kenal si ini ya ini. Di situ-situ lagi. Circle-nya di situ-situ lagi. Anak Dan Bandung, betul, gitu. anak Bandung akhirnya di situ-situ lagi. Tapi ya kadang-kadang link dan networking juga menentukan datangnya rezeki. Benar nggak sih kalau kita ngobrolin rezeki? Tapi aku pengen tahu nih, menjadi ibu dari 2 anak. Terus punya 2 usaha, yang satu usahanya adalah Mahika Kids, betul ya, baju anak. Satu lagi Lokasaji. Oke, gimana cara ngaturnya nih di antara kekeosan rumah dan pekerjaan? Cara ngaturnya gimana ya? Sebenarnya jujur sih aku juga masih belajar ya. Maksudnya belum sesempurna itu bisa nge-manage waktu aku. Cuman alhamdulillah mungkin karena aku juga mungkin orangnya multitasking juga. Jadi sehari-hari itu bisa aja gitu ngejalanin semuanya kayak gitu. Dan kalau dibilang kan sekarang emang Mahika Kids dan juga Lokasaji dia udah punya kantor sendiri. Nah, cara ngebagi waktunya mungkin dalam seminggu itu ada aku juga yang kerja dari rumah gitu. Jadi kayak remotely atau enggak Zoom sama staff aku. Nanti juga ada hari-hari aku mesti ke kantor kayak gitu. Jadi masih bisa ngurus anak tapi juga masih bisa ngurus kerjaan kantor, juga. Gimana awalnya bisa membuat Mahika Kids dan Lokasaji? Karena dua-duanya beda kan, satu bidang kuliner, makanan, satu lagi baju anak ya, kids apparel. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu aku buat Mahika Kids itu di tahun 2019. Bareng sama teman, beberapa teman. Jadi yang punya Mahika Kids itu ada 4 orang. Gitu. Jadi memang awalnya itu dari 4 orang ini ada 1 orang yang dia udah punya brand anak tapi gendongan kayak gitu. Dan memang aku sendiri udah sebelum sama Mahika Kids aku emang udah terjun di dunia konveksi juga. Kayak gitu. Jadi memang aku kayak invest di salah satu brand dan aku memasarkan itu sampai ke Jawa Timur sana. Jadi maksudnya udah menguasai konveksi. Kayak gitu. Akhirnya tadinya aku sama si teman aku nih yang satu lagi ini, Adel ini, kita mau collab ceritanya gitu. Kita kayak ya udah lo udah punya brandnya nih dan brand dia kan udah banyak gitu resellernya kan. Ya udah gue yang produksi kata. Akhirnya kita mau collab tapi di saat itu ternyata ada 2 teman lagi yang emang mereka mau bikin juga gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak bareng aja kayak gitu. Jadinya ada Rahel dan Dea. Jadinya kita bareng bikin berempat itu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, kita punya visi dan misi yang sama gitu. Memang kita juga punya anak kan, dan anak kita tuh seumuran kayak gitu. Jadi kayak seru juga nih bikin baju anak gitu kan. Dan saat itu ada salah satu temen aku, dia kalau beli baju anak tuh spoiled banget gitu loh. Jadi kayak kenapa buat ngehemat kita bikin sendiri aja brand anak. Udah sampai akhirnya kita bikin deh Mahika Kids tahun 2019 gitu. Dan dari 4 kepala itu susah nggak sih untuk menyatukan jujur ide bareng? Enggak sih. Karena itu malah kita berempat tuh kayak udah punya
job desk-nya masing-masing kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah ngerempongin satu sama lain kayak gitu. Jadi paling ya kalau yang namanya bisnis kan udah pasti lah ya kalau ada konflik. Cuman maksud aku tuh nggak pernah yang konfliknya sampai besar atau kayak gimana, nggak pernah. Pasti kita juga di saat kita mungkin ada perdebatan lah sedikit atau kayak gimana, tapi kita udah bisa nemu jalan keluarnya kayak gitu. Itu cepet banget sih buat nyari solusi tuh. It's really nice ya, untungnya ketemu sama gitu. 4 kepala yang karena mungkin job desk-nya semuanya udah pada tahu, jadi nggak rempong satu sama lain ya. Oke, gitu. Kalau untuk Lokasaji sendiri? Kalau Lokasaji itu berdiri di tahun 2020 waktu itu. Sebenarnya Lokasaji itu berawal dari waktu itu kan aku inget banget ya, tahun 2020 tuh kita awal-awal corona pandemi ya. Itu tuh di bulan April kalau nggak salah. Nah, aku tuh waktu itu bener-bener nggak kemana-mana. Waktu itu ya udah ngurus Mahika Kids, produksian masih tetap, cuman kayak di rumah mau ngapain lagi. Nah kayak tipe aku tuh emang nggak bisa diem gitu. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku sama mama aku tuh sebenarnya awalnya bikin brand buat itu saat bulan puasa. Jadi kita tuh buat kayak makanan berat gitu yang di frozenin awalnya kayak gitu. Jadi kayak ada paru yang gitu-gitulah yang berat-berat. Terus udah kayak gitu kita juga kayak jualan takjil gitu dan alhamdulillah waktu itu pasar di Bandung tuh banyak yang pesen awalnya kayak gitu udah sampai akhirnya itu udah jalan sampai pokoknya selama sebulan kita puasa itu benar-benar banyak orderannya karena mungkin semua orang pada di rumah. Betul, kerasa banget soalnya pada saat pandemi 2020 terus PSBB awal kita semua di rumah dan masih takut banget. Iya. Restoran tutup, mall tutup, segala macam. Sampai waktu itu aku emang pengen ngebikin bakso awalnya. Jadi aku tuh lagi nge-R&D bakso gitu. Nah terus ada satu teman aku nih, Rahel, dia ngeliat nih si Ica lagi nge-R&D bakso, langsung kan kita call. Gue juga punya mimpi pengen bikin frozen food lah, gue juga kata gue gitu. Ya udah kita buat aja kayak gitu. Jadi emang kita ngambil suatu opportunity di situ yang dimana orang-orang banyak yang stay at home, terus mereka juga nggak bisa beli makanan dari luar gitu. Mereka bikin sendiri atau enggak mereka pengen makanan yang siap saji tinggal masak doang gitu. Makanya waktu itu September 2020 Lokasaji berdiri, kita langsung ngejual beberapa cemilan yang dimana alhamdulillah itu antusiasnya juga cukup tinggi gitu. Karena orang-orang benar-benar masih pada di rumah. Iya benar-benar. Jadi ya itu sih awalnya sebenarnya. Sebenarnya walaupun ada sedikit perbedaan ya dari kids apparel ke makanan gitu ya, tapi akhirnya ya nyatu-nyatu aja, jalan-jalan aja. Dan di mana yang makanan juga sebenarnya masih ada salah satu temen yang di Mahika juga ya. Iya. Cuman memang aku tuh sebelum emang ke entrepreneur ini aku emang sempat kerja di FMCG. What is FMCG? Ini kayak food jadi perusahaan yang aku tuh kayak drink gitu, boleh nyebutin brand ya sih? Kira-kira perusahaan apa, bergerak di bidang apa jadi? Di ABC Indonesia. Oke. Di ABC Indonesia itu kan ada beberapa drink di situ dan ada noodle juga. Nah aku tuh waktu itu jadi brand eksekutif di sana kayak gitu. Jadi aku udah ngerti bisnis proses untuk di bidang makanan dan minuman itu seperti apa kayak gitu. Karena memang udah ada basicnya dan pernah kerja di sana ya, bukan yang kayak ya udah tiba-tiba nyoba-nyoba karena opportunity-nya ada, ternyata nggak kayak gitu karena basicnya udah ada. Gitu. Jadi udah tahu cara R&D gimana, masarin kayak gimana, segala macam. Jadi ya udah deh hajar aja kayak gitu. Dan sudah berjalan akhirnya sampai dengan 2022 sekarang ya. Gimana menjalani dua bisnis ini dan rumah juga? Apalagi sekarang anak baru 5 bulan yang paling kecil ya Ca ya. Terus gimana? Gimana ya? Ya pasti pernah ngalamin up and down lah ya. Yang namanya pressure berat itu itu nggak usah ditanya. Kayak apa pressure beratnya? Karena di sini juga pengen tahu ya momspreneur ya, apalagi mungkin untuk sobat Ngariung yang masih mengerjakan segala sesuatu sendiri, berawal dari home industry pasti kan ngerasain juga nih gimana? Pressure-nya lumayan sih menurut aku, karena kan Lokasaji dan Mahika benar-benar aku bangun dari nol. Jadi awalnya itu bahkan karyawan aja kayak Mahika itu baru dari 4 orang, Lokasaji berawal dari 3 orang. Bahkan dulu Lokasaji itu
kantornya aja di rumah aku sendiri dulu itu. Jadi kayak di lantai 1 itu kantor, di lantai 2 itu rumah aku. Jadi waktu itu karena emang pandeminya masih agak tinggi, jadi memang ya udah kerja di rumah, benar-benar kerja di rumah, masih bisa ngurus anak. Dan kebetulan suami aku tuh offshore kan kerjanya, jadi dia nggak setiap hari di rumah, jadi kerjanya di laut kayak gitu kan. Jadi memang aku punya banyak lumayan free time juga gitu loh buat ngerti. Kalau ada suami kan otomatis 24 jam harus ngurusin kan gitu. Cuman kalau misalkan kayak suami aku lagi di laut, aku bisa fokus nih ngurusin kerjaan sama anak, karena anak cuma ada di lantai 2, jadi cuma tinggal ngecek doang kayak gitu. Jadi bener-bener dari nol banget. Dan alhamdulillah sekarang udah, berarti Mahika udah 2 tahun, Lokas aja udah setahun, sekarang dia udah punya kantor sendiri. Kayak gitu ya. Balik lagi tadi cara ngurusnya ya aku ngebagi waktu aja kayak tadi WFO. Ada hari-hari aku ke office, ada hari-hari aku untuk di rumah gitu. Dan tantangan dari misalnya bisnis makanan kan pasti berbeda dong. Tantangan bisnis makanan dan tantangan bisnis baju nih. Kalau dari bisnis makanan yang pertama, aku jujur sih mengenai menjaga kualitas ya, lebih ke kualitas produk, karena makanan aku kan frozen food dan emang itu harus dikirim ke seluruh Indonesia. Gimana caranya kita harus mempertahankan kualitas makanan kita? Kayak misalkan produk aku nih dari Bandung untuk ngirim ke Palembang, misalkan kayak gitu. Betul. Nah, itu tuh bener proses bisnis prosesnya benar-benar dijajaki dari nol. Dari aku nggak tahu nih cara ngirim mesti kayak gimana, sampai akhirnya aku tahu, oh buat ngirim produk aku dengan aman tuh harus pakai pengiriman pakai ini. Terus juga untuk si makanan frozen untuk suhu ruangan, bahkan suhu panas kayak gitu. Nah itu benar-benar sih challenge banget bagi aku. Cuman alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita udah tahu sendiri, udah punya triknya sendiri gimana caranya produk kita bisa sampai dengan aman di reseller kita dan juga aman sampai di customer kita. Ada nggak sih hal-hal yang misalnya gak pernah nih kepikiran untuk bisa kerja dari rumah? Karena dulu kan memang kalau kita tahu basicnya pernah kerja di luar, terus sekarang akhirnya bekerja dari rumah, ada anak gitu. Gimana nih, Ca? Aku tuh dulu nggak kepikiran sih sebenarnya jadi entrepreneur, jujur. Sumpah. Dulu cita-citanya jadi apa? Aku pengen tahu. Aku tuh jujur dulu pengen kerja di kantoran gitu ya. Masih Indonesia framing ya mungkin ya gitu kan. Dulu emang kalau aku balik lagi aku tuh lulusan manajemen. Terus aku juga S2 juga sama ya. Walaupun bisnis aku ngambilnya yang benar-benar profesional gitu. Jadi bukan yang emang tau untuk belajar bisnis kayak gitu. Dulu tuh cita-cita aku pengen kerja di kantoran. Aku pengen jadi manajer. Aku pengen, pokoknya kayak gitulah, pengen jadi wanita karir. Cuman di saat emang aku masuk kantor, saat itu tiba-tiba aku hamil. Wow, jadi, itu perdebatan batin. Jadi baru keterima tiba-tiba aku hamil. Terus udah kayak gitu kayak, oh gini kerjaan kantor segala macam. Terus karena waktu itu aku kerjanya di Jakarta dan akhirnya saat aku melahirkan, akhirnya aku memutuskan untuk resign kayak gitu. Karena aku pikir ini ada anak gimana ya nanti ngurusin anak, karena kan biasanya itu dilema ibu bekerja ya. Pasti Sobat Ngariung juga tahu banget, mau ninggalin anak-anak masih tidur, nyampe rumah anak masih tidur gitu. Jadi kayak oh ya udah. Nah cuman emang aku tuh emang udah berbisnis sebenarnya dari aku S1 gitu. Jadi S1, S2 aku udah mulai bisnis, tapi aku masih denial nih kayak enggak deh, bisnis cuman buat iseng doang semuanya. Wow, gimana bisnis buat iseng doang? Kalau dulu gitu ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang berawal dari iseng tapi akhirnya jadinya menghasilkan gitu kan. Kayak iseng doang, bener-bener kayak ya udah deh, gue cuma pengen kayak punya duit gitu. Kayak gitu. Karena kadang-kadang kita juga menjadi ibu rumah tangga atau nggak ibu di rumah tuh pengen juga punya uang lebih. Karena ya tahu kan, pegang handphone terus ujungnya e-commerce, benar kan? Belanja. Betul. Apalagi kan dulu kalau zaman kuliah pengennya jajan kesini, jajan kesitu. Iya. Jadi kayak dengan dapat uang jajan dari orang tua kan terbatas nih. Yes, benar Belum banget. Kalau demandingnya kita tinggi gitu. Traveling lah, mau ini. Apalah jadi dulu tuh aku emang bisnis buat itu gitu. Benar-benar kayak udah deh buat cuan. Tahunya ya alhamdulillah ternyata dari pelajaran yang dulu aku laluin dari S1, S2 itu kebawa lah
ada pengalaman yang ke bawah sampai sekarang gitu ilmunya. Oke. Kalau yang aku pengen tahu nih, menjalani 2 bisnis sekaligus dan itu waktunya kan nggak jauh, 2019 sama 2020 ya Loka Saji ya? Iya. Itu kan gimana caranya menyiasati dua bisnis bersamaan ditambah keluarga? Itu benar-benar nggak tahu ya jawabannya. Emang pertama manajemen waktu sih kayak gitu, dan emang mungkin karena aku orangnya multitasking juga, jadi dalam sehari aku bisa ngurusin Mahika, aku bisa ngurusin Loka Saji, dan aku tuh orangnya memang nggak bisa diam. Oke. Tapi pada saat di rumah kadang-kadang kita gini nggak sih, kan lagi ngurusin anak tuh kita kayak kepikiran kerjaan, pada saat kerjaan kita kepikiran anak itu loh yang kadang-kadang walaupun kita multitasking apapun ya, tapi kadang-kadang ada loh dimana pikiran kayak aduh lagi kerja, aduh gimana ya anak udah ini belum ya, udah itu nanti di rumah harus gitu nggak? Iya gitu. Cuman emang pada saat awal-awal aku ngebentuk Loka Saji dan Mahika, aku kan dibantu sama asisten kan. Jadi dia yang bisa nge-breakdown isi otak aku lah istilahnya. Jadi aku gitu. kayak Iya, punya kayak gue mau target minggu ini gini. Ya udah nanti, dan saat itu aku udah ada beberapa tim yang ngebantu. Kayak gitu, jadi udah tinggal running kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kunci pertama saat aku bikin bisnis tuh membentuk tim yang solid dulu. Nah gitu. Ini nih yang paling seru nih, gimana untuk membuat tim yang solid dulu. Karena kadang-kadang itu susah loh untuk menjadi manajemen sumber daya manusia. Untuk memanage sumber daya manusia itu sulit loh, sulit banget. Coba. Menurut aku paling nomor satu yang paling susah itu membentuk tim, karena itu kan orang yang kita urus ya. Membentuk tim, terus membentuk culture, bikin bisnis proses itu benar-benar bagi aku juga up and down juga di sana. Cuman aku udah tahu nih kalau misalkan aku untuk ngajak tim aku tuh dia yang benar-benar mau kerja nggak sih? Soalnya kan lebih banyak yang aku hire itu orang fresh grade, dan mereka itu aku ajarin benar. Jadi mereka itu sistemnya kan beda ya, kalau kayak di profesional ada trainingnya segala macam gitu. Kalau aku kan aku yang ngajarin segala macam, jadi mereka itu learning by doing gitu, di tim aku. Jadi sekalinya ketemu case kita harus langsung cari solusi, dan emang untuk pembentukan itu emang butuh waktu. Cuman alhamdulillah sekarang udah ada beberapa tim aku yang emang udah cukup lama ikut aku gitu, jadi udah ada orang-orang kepercayaan sekarang. Gitu. Tapi pada saat membentuk tim itu harus ibaratnya kita nyuapin dari awal itu sesulit apa? Karena kan kita juga pasti ada capeknya dong untuk ngajarin orang dari awal lagi. Sulit. Cuman mungkin ada cerita dari Ica yang kayak aku tuh pernah ngajarin orang kayak gini tapi orangnya bebal atau apa. Terus strategi dari Icanya gimana? Ya paling kalau aku mungkin kalau dalam bekerja aku cukup tegas sih sebenarnya gitu. Jadi aku benar-benar ngajarin mereka walaupun kita itu masih startup, tapi aku pengen culture di perusahaan aku tuh kayak semi profesional kayak gitu. Jadi kita juga tetap ada reporting, mereka juga harus disiplin juga. Terus udah kayak gitu, pola berpikir mereka, aku tuh menuntut mereka kayak ayo kamu berpikir jangan kayak di situ-situ aja gitu. Progres kamu harus bisa kelihatan setiap minggu segala macam ya. Aku ajarin pelan-pelan awalnya sampai akhirnya nanti kan di perusahaan aku tuh 3 bulan probation baru 9 bulan praktek. Jadi selama 3 bulan itu biasanya mereka didampingin sama teman-temannya atau enggak sama aku, kayak gitu. Nanti selama 3 bulan nanti mereka report ke aku buat ngelihat performanya kayak gimana. Nah alhamdulillah sekarang udah banyak sebenarnya fresh grade yang emang ternyata kinerjanya pesat gitu. Jadi aku juga banyak kaget sih sebenarnya kayak wah dia fresh grade tapi gila ya pola pikirnya, maksudnya kerjanya bagus. Terus mereka juga kayak engage banget sama brandnya gitu. Maksudnya ya aku juga seneng lah kalau kayak gitu. Maksudnya mereka kayak bangga sama brandnya, kayak ingin memiliki juga gitu. Memilikinya kuat. Karena rasa memiliki itu kan memang harus dipupuk juga, benar kan? Kalau misalkan kan ada orang yang kerjanya setengah-setengah, gue datang ke kantor ya udah cuman buat kerja doang. Kalau misalkan dia dapat kerjaan gak beres, ya udah gue bisa besok. Ya udah pulang aja. Nah, cuman ini banyak yang apa namanya? Ya dia beres-beresin kerjaan kayak gimana, dia pokoknya lebih
suka gitu buat ngerjain gitu kerjaan gitu. Berarti ada dong juga. pesan dari Ica sendiri nih untuk teman-teman fresh graduate, gimana sih teman-teman fresh graduate biar menjadi pekerja yang diinginkan oleh perusahaan? Kalau aku sih yang pertama attitude. Oh betul, itu di mana-mana ya pasti ya udah. Jadi kalau aku sih yang pertama emang attitude. Untuk masalah output kerjaan itu bisa diajari sebenarnya. Okay. Yang kedua memang pola pikirnya memang harus cepat gitu, cepat nangkep gitu kan. Terus udah kayak gitu kalau misalkan kita nemu suatu masalah, kita harus mikirin solusi, bukan nyemplung di masalah itu aja, doang, kayak betul. gitu. Terus harus to the point sih, aku orangnya gimana suka yang to the point. Jadi ya itu kalau misalkan ada masalah jangan diputar-putar kayak gitu sih. Aku lebih suka orang yang solutif. Tapi ini gak sih Ca, jadi perempuan kan kadang-kadang kita ada suka gak tegaan ya tuh. Iya. Kayak kita between reward apa punishment. Nah itu ada gak tegaannya, dari Ica sendiri gimana? Dulu aku orangnya nggak tegaan emang. Cuman itu tuh pas lagi kerja ya. Waktu aku kerja masih di perusahaan tuh aku orangnya masih kayak nggak enakan segala macam. Cuman setelah terjun ke dunia entrepreneur, kita nemu beberapa masalah. Nah, masalahnya tuh nggak hanya di brandnya aja ya, misalkan kayak di orang, di culture gitu. Jadi otomatis kayak, wah kayaknya kalau misalkan kayak gini terus nih, misalkan kita terlalu baik, misalkan kayak gitu, itu bisa nantinya diinjak atau orangnya jadi seenaknya segala macam. Jadi paling aku lebih ke tegas dan profesional aja sih kalau kerja kayak gitu. Tegas dan profesional itu untuk pekerjaan di mana Ica sama bawahan, ya kan. Tapi kalau sama partner, nah kita ngobrolinnya partner karena nyatuin 2 kepala, apalagi 4 kepala, itu bukan sesuatu yang mudah. Walaupun tujuannya sama, tapi tetap dong ada gesekannya, ada nggak ngobrolnya mungkin. Nah, boleh diceritain. Kalau nggak ngobrol nggak pernah sih. Oh iya, berarti fine aja ya. Tapi permasalahan apa yang biasanya didapatkan dari beberapa kepala ini? Paling itu aja sih, kayak ngedebatin masalah bisnis proses, misalkan kayak gitu, entah misalkan produksi atau enggak deadline atau target, tapi itu juga nggak pernah jadi masalah sebenarnya. Dan memang satu sih kuncinya, misalkan kayak aku punya partner gitu kan. Aku udah tahu nih sifatnya kayak gimana. Nah, itu gitu. Dia. Kadang-kadang kan kita harus tahu nih timing. Pertama kita harus tahu orang ini moodnya lagi kayak gimana, misalkan kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan aku mau ngomong apa, kira-kira nanti dia bakal marah nggak ya? Gitu. Iya. Kapan ya ngomongnya yang enak ya? Kadang-kadang kan kita ada aturan ketika ya udah tegur aja, karena kitanya kesel kerjaannya salah. Gitu. Dan cara komunikasi juga itu kadang penting banget juga kan, Ca. Apalagi walaupun itu teman sendiri atau bawahan, itu kadang-kadang orang nggak notice untuk itu. Kalau Ica, dari Ica gimana? Berdasarkan pengalaman aku dulu waktu aku kerja di profesional ya, aku tuh dulu punya bos ceritanya. Jadi bos aku tuh lumayan emang agak galak sebenarnya. Cuman aku suka sama dia. Kenapa kamu suka sama orang yang galak itu? Karena menurut aku dia banyak ngajarin aku something gitu. Sampai aku sekarang bisa punya bisnis sendiri. Kayak gitu. Aku tuh belajar dari dia saat itu kan. Dan pas aku lihat, wah nih orangnya tegas, tapi dia pinter juga, dan semua yang dia omongin tuh benar gitu. Pinter dalam artian kayak gimana nih? Pinter kan beda-beda ya. Nah, pinternya tuh ya di ilmunya, di ilmu marketingnya gitu. Jadi aku juga banyak belajar dari dia, dan pas setelah di sekarang aku juga menerapkan itu sih sebenarnya. Jadi tapi bukan yang galaknya ya. Mungkin karyawan aku bilang aku galak pasti ya. Cuman in between ya, cuman nggak enak. Cuman kan dia bos dan kita masih kerja gitu kan. Cuman dalam ini yang positif gitu. Iya. Dan sebenarnya kita juga ngasih pengertian sama mereka, galaknya kita tuh bukan karena galak yang sebenarnya, karena kita pengen mereka jadi punya performa yang lebih baik. Gitu nggak sih? Dan setelah waktu itu aku kerja sama dia, aku udah tahu aku harus lihat nih dia, misalkan dari mulai moodnya, timingnya. Sebenarnya aku orangnya ngikutin flow aja sih, kayak gitu. Jadi bisa membangun hubungan gitu ke orang yang seperti apa, yang A atau seperti yang kayak B gitu. Jadi aku emang ngelihatnya dari itu sih. Berarti kamu juga mempelajari psikologi dong? Iya. Misalnya setelah belajar marketing, ekonomi, waktu S1, terus ini hampir sama nih, jadi belajar psikologi sendiri atau sempat ngobrol sama temen yang gimana? Iya, aku juga banyak ngobrol sih, jadi dapat insight juga dari beberapa teman yang emang ngebangun startup juga. Gimana cara ngebangun hubungan gitu, misalkan sama
atasan atau sama bawahan atau sama partner kayak gitu sih. Oke, kalau pesan dari Ica sendiri, gimana caranya membangun startup dari awal, harus kayak gimana nih? Yang pertama mungkin konsisten ya, gitu. Okay. Ya, jadi kan pasti nih yang namanya ibu-ibu, kalau misalkan jangankan ibu-ibu aku ya, pasti kalau misalkan pengen ngebangun mimpinya udah segimana nih, aku pengen ini A B C D, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan tiba-tiba kita males. Iya kan, ada kayak gitu, atau enggak kayak aduh ribet nih pas ngurusin anak, ribet nih sama urusan rumah lagi, betul itu tuh. Jadi emang yang kunci yang pertama konsistensi, dan emang kalau emang udah niat ya jalanin aja gitu. Oke. Perlu ada timeline sebelum punya tim gitu dari Ica sendiri gimana? Atau Ica memang berawalnya dari tim dulu ya? Iya, tapi timnya emang masih small team waktu itu, kayak masih 3 orang. Oke, dan itu gimana nih? Adakah memang sengaja bikin timeline apa-apa? Iya, kita bikin timeline. Terus di saat kita udah tahu nih, jadi kalau dulu tuh aku ngebangun beberapa divisi dulu yang menurut aku penting untuk punya bisnis. Kayak apa tuh? Yang pertama bagi aku operasional, terus yang kedua itu marketing, yang ketiga itu finance. Operasional, marketing, and finance. Ya, nah, boleh dikasih tahu fungsinya dong buat Sobat Ngaryong. Kalau misalkan di Mahika kan operasional lebih ke produksi bajunya ya. Oke. Gitu. Kita harus udah punya vendornya dulu yang terpercaya segala macam. Sama halnya kayak di Lokasaji. Di Lokasaji kan juga aku mikirin dari raw material sampai makanan itu jadi. Terus gimana cara kita ngirim dari pusat sampai ke reseller kayak gitu. Jadi memang yang operasional ini itu penting kayak gitu. Terus yang kedua marketing, karena emang basic penjualan kita semuanya di online, otomatis kita bergeraknya di digital, dan marketing itu butuh banget buat kayak di Instagram untuk konten kayak gitu. Kadang-kadang kita kalau mungkin ya untuk teman-teman yang masih home industry atau masih ngerjain bisnisnya sendiri, aduh males nih bikin konten, atau enggak aku harus endorse nggak ya, tapi kalau endorse kan gimana nih modal aku kekikis. Nah gimana kalau dari Ica sendiri? Kalau dari aku jalanin aja sih, kalau misalkan emang ini untuk yang baru ya, untuk yang baru. Sekarang kan banyak kayak influencer mereka yang tidak berbayar juga, maksudnya mereka mau barter gitu. Oh serius? Mereka itu mau barter sama produknya senilai dengan red card mereka kayak gitu. Nah ini nih unlock juga kan, baru tahu kan. Jadi gimana caranya? Kita kontak dulu influencernya atau gimana nih? Iya, jadi misalkan kalau nanti nih moms udah punya ketemu, misalkan pengen influencer A, dia punya red card senilai misalkan 1 juta gitu. Nah sekarang tuh udah banyak banget influencer yang mau barter exposure dengan senilai red card dia. Itu life hack untuk momspreneur atau enggak Sobat Ngaryong yang lagi merintis bisnis. Terus udah kayak gitu. Jadi kayak misalkan produk baju, harganya 200.000 ya nih. Kali 5 berarti kan? Iya, kali 5 red card mereka tuh mau. Gitu. Berarti untuk nano influencer ya berarti nyarinya. Oke. Gitu. Tapi kalau disuruh layer influencer milih dari Ica sendiri gimana nih? Layer kan ada makro, nano betul. Gitu, yang aku pakai. Sekarang mungkin kalau dari Mahika dan Lokasaji kita udah sampai tahap makro ya, karena salah satu ownernya juga kan dia makro influencer. Oke. Dan itu jadi kelebihan juga ya dari Mahika dan Lokasaji ya, karena salah satunya influencer, jadi bisa dari dia deh barterannya dan ini ya seru-seru. Cuman alhamdulillah selain kita, maksudnya si brand yang sekarang aku pegang, selain misalkan kita meminta mereka untuk mau nggak misalkan review, kadang mereka juga suka beli barang sendiri. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak contohnya Lokasaji adalah, ini nggak usah disebut, mungkin dia udah mega influencer gitu. Dia juga YouTube-nya udah kayaknya nomor 1 ya. Dan produk aku selalu ada di YouTube-nya mereka. Ya ampun. Itu alhamdulillah banget sih. Jadi karena emang balik lagi ke produk ya, gitu. Kalau kita emang punya kualitas produknya dan mereka suka, pasti mereka juga bakal repeat order, atau enggak mereka bakal konsumsi untuk sehari-hari. Oke. Kalau tadi balik lagi nih, yang pertama adalah operasional, terus marketing. Yang kedua marketing, yang ketiga finance. Oke. Finance itu penting. Nah ini dia. Kadang kalau orang zaman dulu ada yang bilang ya uang warung sama dengan uang
kehidupan. Iya. Nah, coba dari Ica sendiri. Jadi kalau dari awal itu kalau punya bisnis kita tuh harus misahin ATM pribadi dan juga ATM bisnis. Supaya kita tuh bisa nge-track uangnya, cash flow kita tuh kemana, segala macam, uang keluar masuk, mutasinya itu harus dicek jadi setiap ketahuan. hari. Iya, jadi ketahuan gitu. Karena bisa aja mungkin yang kayak gitu kalau misalnya uangnya disatuin sumbernya bisa jadi menghancurkan bisnisnya juga. Kan takut kepake. Itu dia, apalagi kalau ada uang di rekening berasanya banyak terus pengen belanja terus kan. Jadi 3 part ya, dari operasional, marketing sama finance. Selama ini adakah tantangan tersendiri dari 3 hal itu? Paling aku tantangan terberat di ini sih, SDM. Masih tetap ya beneran, tapi emang bener nggak salah kok. Emang orang itu paling kita susah di ini. Bener, jangankan untuk karyawan, untuk asisten yang di rumah aja kadang-kadang itu menjadi gitu. Itu dramanya ya. Iya, dramanya banyak. Belum lagi nanti ketemu di kantor, ada masalah lagi dengan SDM di kantor tuh. Double trouble. Iya. Ya itu langsung. Tapi emang ngebentuk culture itu emang challenging banget sih bagi aku. Dan kedua mungkin operasional kali ya. Karena operasional itu sistemnya yang kita bangun, prosesnya tuh banyak. Kayak apa nih? Kayak contohnya kan kayak produk Lokasaji itu kita pengirimannya bisa banyak ya. Maksudnya setiap harinya dan juga mingguannya gitu. Dan itu pun kayak keluar masuk barang, stok, dari mulai kita harus mikirin stok, mikirin pengiriman, jangan sampai kita lewat dari deadline, belum jangan sampai produk kita juga lewat dari expired date kayak gitu. Itu tuh banyak banget. Itu yang harus detail ya. Iya, itu benar-benar harus detail. Terus dari sisi marketing digital, apalagi sekarang kita mainnya digital kan di mana-mana. Internet harus kenceng, koneksi harus ini. Udah pasti ya. Kalau dari Ica sendiri? Kalau dari aku tantangannya di digital itu kita harus terus update kayak gitu. Jadi untuk tim aku tuh harus benar-benar dituntut kreatif kayak gitu. Jadi kayak kalau lagi ada FYP apa nih, lo harus buat deh. Lo harus tahu banget ya. Produk gue harus viral. Jadi kita kadang emang ada brainstormingnya juga, segala macam. Terus mikirin gimana caranya produk kita tetap ngebangun awareness gitu. Ngebangun awareness di mana-mana, orang harus tahu nih produk Lokasaji itu apa, Mahika itu apa. Gitu. Jadi jangan sampai sepi deh. Jangan sampai sepi. Pokoknya harus selalu ada engagement bareng sama audiens dari media sosialnya ya. Kalau tadi aku sempat bilang nih sobat Ngariung, harus selalu ada engagement, pastinya butuh internet yang kenceng di kantor juga. Ketika tadi aku tahu juga karena kan suka bekerjanya dari rumah. Ya pasti fasilitasi dari Telkom Indonesia juga dong. Iya kan? Apalagi sekarang kita kayaknya kerjaannya udah remote gitu, udah pasti sih. Ya kan, wifi kencang dari rumah tuh itu sudah pasti bersama dengan Telkom Indonesia. Tadi tips sudah kita kasih, terus kita juga udah kasih kesulitan menjadi business entrepreneur, apalagi untuk perempuan yang harus membagi waktu antara keluarga dan kerjaan. Sekarang biar funnya dari Ica sendiri gimana nih menjalaninya? Untuk fun? Iya dong, karena nggak mungkin gak fun kalau hidup banyak pressure terus kan capek dong. Jadi memang pertama menurut aku ya, mompreneur itu harus punya support system. Itu yang pertama ya. Entah dari suami atau misalkan dari keluarga, misalkan dari mama aku atau papa aku yang suka aku titipin anak gitu. Itu salah satunya ya. Kalau misalkan aku lagi pergi kayak gitu. Cuman yang paling pertama suami sih. Dan alhamdulillah suami aku emang support aku untuk bekerja di bidang ini kayak gitu. Dan memang kalau balik lagi ditanya untuk fun, me time itu perlu sih. Agar tetap waras. Ya, agar tetap waras, me time itu perlu. Dan memang di saat kayak suami aku lagi di darat sekarang kayak gitu, dia suka ngasih waktu ke aku, kayak misalkan sehari bisa pergi atau enggak, misalkan kalau dia lagi di Bandung kita staycation kemana buat nge-refresh otak-otak. Iya. Supaya nggak panas terus atau nggak mikirin kerjaan terus kayak gitu. Jadi aku suka dikasih refreshing. Atau mungkin buat sobat Ngariung yang kayak aduh nggak enak nih mau minta me time, padahal sebenarnya itu penting juga untuk bikin kita seimbang ya antara kerjaan sama rumah. Jadi biar dua-duanya nggak tramping terus di saat di rumah mikir kerjaan, di saat kerjaan mikir rumah gitu kan.
Baiklah, kalau tadi ngobrol-ngobrolnya udah banyak, berarti sekarang waktunya untuk games bareng sama Ica Swafira. Siap-siap Ica, kita boleh berikan. Takut blank. Takut blank. Nggak dijamin nggak akan blank ini mah ya. Bisa Ca, bisa ya, bisa. Boleh teman-teman doakan. Wow. Coba tolong doain. Coba kita bacakan dulu. Ini masih sama nih pertanyaannya. Oh oke. Oh iya ya sama. Pertanyaannya akan sama. Wah, tadi berarti udah ada kisi-kisi nih. Tadi aku sempet ngobrol. Siap-siap, Ca. Bukan siap. Asal bukan matematika. Oh, tenang. Oh, ada kebetulan. Siap. Kapankah, pertanyaan pertama, kapankah ulang tahun Bandung tanggalnya? Astagfirullahaladzim. Apa coba? Coba di tanggal berapa? Aku susah ngitung juga ya. Oh ya, bulan ke-10 Ca. Oktober. Tanggalnya berapa? 10 Oktober? 25 Oktober. Berapa sekali lagi? Ini berapa? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah 5 September. Oke, betul. Siap-siap ya. Ditambah ini ada tim kisi-kisi ya. Kalau sekarang ada kisi-kisinya, apa hasil perpaduan warna biru dan kuning? Hijau. Betul. Tadi kan kita udah ngomong. Aku kira beda jawabannya. Binatang yang bisa hidup di air dan di darat disebut jeng. Secara biologi coba. Binatang di hitungan ketiga ya. 1, 2, binatang di air dan di darat. 3, tetot. Amfibi. Karena gini nih. Ketika kita belajar kan? Iya, SMA belajar, wow, ditambah tegang jadi kayak nggak bisa mikir apa ya Allah gitu kan. Yang keempat, pusat peredaran tata surya adalah yang menyinari kita kalau kita disuruh berjemur apa? Betul. Siap, sebutkan nama 5 kota di Indonesia berawal dari B. Bandung. Bogor. Betul. Banyuwangi. Betul. Bali. Betul. Satu lagi apa apa ya? Oke, yang ada di Malang? Batu. Yes, betul. Siap-siap, flute adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Benar. Mata uang negara Filipina. Aduh. Tadi kita sempat bahas. Coba. Kalau kita motong-motong bahasa Sundanya pakai apa coba? Peso. Itu kan bisa ada kisi-kisi. Untung aku kasih kisi-kisi ya. Siap-siap, yang ini berhitung ya. Astagfirullah. Langsung 2 pangkat 3 kali 100 tambah 75 adalah, nah lo 2 pangkat 3 kali 100. Aku percaya jawabannya ada 875. 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4 kali 2. Iya. Karena cepat-cepat tadi juga sebelumnya kayak gitu. Sama, dinamakan apakah ini proses perubahan zat padat menjadi gas? Wah. Padat. Siap. Gas. 1. Ini emang kurang common ya kalau kita yang biasa-biasa, tapi ini adalah jebakannya ya. Siap-siap. Padat jadi gas. Padat menjadi gelas lagi, gas. 1, 2. Benar. Siap-siap. Ini pertanyaan terakhir. Siapakah presiden kedua Indonesia? Enak zamanku toh? Betul. Langsung dia hati-hati. Soeharto. Betul. Karena nama presiden ya, jadi kayak wow gawat nih kalau salah gitu kan ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ica. Salahnya 2 ya? Kurangnya 2 ya? 2 apa 1? 2 apa 1 tadi? 1 ya? 875. Oh ya 875. Ica terima kasih. Ya ampun. Menyenangkan sekali untuk ngobrol-ngobrol sama Ica. Semoga Sobat Ngariung juga punya banyak inspirasi. Semua tantangan-tantangan apalagi yang baru memulai small business tadi bisa banget diambil apa yang sudah dikatakan oleh Ica. Ica mungkin punya closing statement yang ingin dikasih nih buat sama Sobat Ngariung di luaran sana? Mungkin aku mau ngasih statement buat ibu-ibu kali ya, yang betul. Mau berbisnis kayak gitu. Sekarang ini udah kita tuh sebenarnya udah dimudahkan sih sebenarnya caranya, karena
bisnis itu kan sekarang kita nggak harus buka offline gitu, kita bisa kerja secara online di rumah tuh udah bisa menghasilkan uang sebenarnya kayak gitu. Kalaupun masih kurang ilmu, sekarang webinar udah di mana-mana. Nah, kayak itu gitu banget. kan. Jadi kita bisa memanfaatkan lah dari situ. Dan kuncinya konsisten dan terus semangat, itu aja sih. Oke, konsisten dan terus semangat, banyak jalan menuju Roma, ya, betul. Gitu. Baiklah, terima kasih Ica Swafira. Kalau pengen lihat update di Instagramnya juga aku sempat lihat juga di Ica Swafira ya, betul ya. Oke, baiklah, terima kasih Ica Swafira. Terima kasih juga. Sama-sama loh. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Menyenangkan sekali untuk ngobrol sama Ica Swafira. Untuk Sobat Ngariung, kamu bisa dapetin lagi cerita-cerita inspirasi atau cerita-cerita yang apa lagi nih yang bakalan ada di Ngariung Podcast bareng sama Telkom Indonesia yang bakal disajiin buat kamu. Masih banyak yang seru, kamu tungguin aja setiap minggunya, setiap episodenya. Kita juga pengen ngucapin terima kasih ya timnya dari Telkom ya. Thank you, rame banget hari ini. Sampai ketemu lagi Sobat Ngariung di episode dari Ngariung bareng sama Telkom Indonesia.